Halo semuanya, bahasa Prabu ini mas ini. Rahayu friend, Rahayu. Kita akan membahas Loa. Loa itu law of attraction. Lama tidak bersua, Mas Yoga. Malam minggu ya, live malam-malam ya teman-teman ya. Kayaknya teman-teman pada belum tidur ya. Jadi mungkin live hampir jam 1 ini kayaknya asik. Sambil menunggu teman-teman lain, seperti biasa ini dari kota mana aja, saling sapa nih. Dari kota mana aja nih. Kita akan membahas Loa sedikit, Loa itu law of attraction atau hukum tarik menarik energi. Gini ngobrol asik. Loa. Nah ini nih, apa itu Loa itu kan? Hukum tarik menarik energi itu apa? Bentar. Surabaya hadir, oke. Ayo mulai Loa sih. Sebentar. Oke. Surabaya hadir. Dari mana nih? Hadir Mas Sudirjo. Halo Mas Sudirjo. Nyimak Kak. Loa yang dimaksud itu berinteraksi menggunakan energi Tuhan kah? Iya, pada dasarnya Loa itu menggunakan energi ya teman-teman ya. Jogja nyimak. Halo Jogja. Nah nanti kita akan membahas nih energi itu. Kediri Om. Oh, halo Kediri. Jember hadir. Halo Jember. Universal kajiannya ya. Iya. Ceramahnya universal. Jojo hadir. Mas Jojo. Karanganyar Solo hadir. Ya. Rahayu Mas. PRWDYS Mas. Kita akan membahas Loa secara kesadaran ya. Kan yang apa, kesadaran kan jarang membahas energi ya. Kita akan membahas energi sedikit, karena pada dasarnya Loa itu menggunakan energi. Belum pada tidur semua ya anak teman-teman. Kaltim ikut nyimak. Rahayu. Halo Kaltim. Mas Diki Ahmad Malang hadir. Halo Malang. Mas Tomzing, rasamu adalah doa yang sesungguhnya. Nanti di Loa juga ada bahasan tentang doa. Mas Sugeng Sabto, lebih baik kalau ada referensinya, libatkan dari sudut pandang agama apapun. Ya sebenarnya kalau Prabu sendiri lebih ke universal ya, nggak bahas agama sebenarnya. Karena akun Toporoso kan juga bukan akun agama ya. Tapi mungkin beberapa perkataanku itu ada sesuatu, ada yang mengambil referensi sedikit tentang agama. Loa, letter of acceptance, Mas Pujaladika. Loa di sini law of attraction itu. Hukum tarik menarik. Simo melu. Halo Simo. Pagi Mas, pagi. Siap.
Bentar lagi mulai. Harap bersabar. Melok Gus, aku bukan Gus ya, aku Prabu. Namaku Prabu, teman-teman. Itu Prabu itu bukan gelar ya, teman. Itu hanya nama. Jadi banyak orang yang terjebak. Prabu ini kayak Prabu Brawijaya atau Prabu Siliwangi gitu ya. Enggak, itu Prabu ya nama, Prabu Briliandika. Namaku Prabu Briliandika. Sambung ngopi iki Mas, siap. DM aja apa? Kita jadwalkan ngopi. Halo Prabu dari Nganjuk. Halo. Oke. Tasik hadir. Oke. Halo Tasik. Kita mulai ya sebelum kemalaman ya. Prabu minum sih. Prabu juga habis pulang dari kantor. Jadi di kantor ada bukber tadi sampai jam 12. Ngegrill, bakar-bakar. Yang penting nggak bakar kenangan ya, bakar-bakar daging ya. Medan hadir, halo Medan. Sahur. Oke, jadi gini. Kita akan masuk ke pembahasan Loa ya. Loa itu apa? Loa itu pengertiannya adalah law of attraction. Law itu hukum. Law. Attraction itu menarik, tarik menarik. Jadi kalau secara pengertian Loa itu disebut hukum tarik menarik gitu. Tarik menarik energi. Dan banyak versinya sih. Dan banyak seminarnya, banyak kelas-kelasnya. Ada yang menyebutnya magnet rezeki lah, ada yang menyebutnya kuantum makrifat lah, ada yang menyebutnya macam-macam. Jadi Loa ini adalah sebuah keilmuan energi yang kita bisa menarik-narik gitu energi. Dan pada dasarnya praktek-praktek Loa ini sudah ada sejak dulu. Contohnya ilmu-ilmu yang udah beredar ya, kayak ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu santet gitu. Yang nyatanya itu berasal dari Loa, law of attraction. Jadi para dukun itu sebenarnya mereka itu lagi membentuk sebuah Loa untuk menarik pasien-pasiennya itu. Ini Prabu cerita sedikit ya. Kemarin itu Prabu itu ngopi sama temen. Dia itu bercerita kalau ternyata aku itu bisa menghasilkan duit 10 juta ya per bulan dengan ngoyo, dengan kerja keras gitu. Dia cerita kalau memang emang aku niatkan untuk berproses Prabu. Jadi sebulan itu 100.000 itu ya apa caranya. Terus naik 1 juta itu 1 juta per bulan ya apa caranya sampai 10 juta. Dan dia bekerja keras ngoyo gitu, ibaratnya usaha banget gitu untuk mendapatkan itu. Terus dia bercerita gini lagi. Nah, sekarang aku pengen ya apa caranya dapat 100 juta per bulan tanpa ngoyo gitu kan. Dia ngomong gitu. Soalnya dia sudah membuktikan 10 juta pun dia dapat dihasilkan dengan ngoyo per bulan. Di bulan itu. Terus jawabanku gini, nggak bisa gitu. Kamu nggak bisa langsung tidak ngoyo atau tidak berusaha untuk mendapatkan 100 juta itu. Kamu harus berusaha juga. Jadi awalnya itu harus ditapaki tuh, usaha sampai 100 juta. Akhirnya kamu nanti ada fase di mana 100 juta terlampaui, akhirnya kamu kembali ke awal. 100.000 tidak ngoyo, 1 juta tidak ngoyo, 5 juta tidak ngoyo, seperti itu. Jadi awalnya ngoyo, awalnya kerja keras, terus habis itu dinetralkan menjadi alamiah. Nah ini mukadimah aja itu. Akhirnya Prabu cerita kemarin habis ngopi sama teman Prabu. Terus ini bisa dimasukkan ke Loa. Jadi pada dasarnya Loa itu adalah sesuatu yang kita yakini. Terus nanti keyakinan itu akan terjadi, terwujud itu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu energi terbesar di dalam manusia itu apa.
pusat energi terbesar itu ada di sini, di mind, di pikiran. Jadi yang terbesar ya, sesuatu yang bisa kita bentuk dan ciptakan yang besar itu ada di sini, di mind, di pikiran. Jadi ketika kita mempelajari keilmuan Loa, pada dasarnya kita mempelajari pikiran kita sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi Loa itu adalah pikiran, mind power ibaratnya. Seperti itu ya. Nah, terus ini ada kasus nih. Ada kasus banyak teman Prabu yang seminar Loa, pengen kaya, misalkan membayangkan mobil gitu ya, pengen dapat mobil gitu. Tapi kok nggak dapet ya. Setiap hari aku bayangkan, aku pikirkan dan sebagainya, tapi kok nggak dapet. Padahal juga sudah kerja keras gitu. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya kenapa? Kenapa ada orang yang sungguh-sungguh membayangkan itu dapat mobil, dan ada orang-orang yang sungguh-sungguh membayangkan juga tidak dapat mobil? Itu kenapa? Nah, kuncinya Loa ini ada di sini, teman-teman. Jadi Loa berhasil atau enggak? Ini ya. Ini Prabu sudah membuktikan juga, tapi bukan mobil ya. Sesuatu yang lain. Jadi Loa berhasil atau enggak itu kuncinya ada di ikhlas dan pasrah sebenarnya. Ini setelah Prabu, ini menurut Prabu ya. Jadi menurut pengalaman Prabu, menurut konseptual Prabu, menurut apa-apa yang Prabu dapat dari teman-teman juga yang mengikuti seminar Loa. Jadi kunci Loa itu sebenarnya bukan bersungguh-sungguh dan meyakini sesuatu hal, tapi ikhlas dan pasrah. Itu. Nah, tapi untuk menuju ikhlas dan pasrah, kita harus mengalami niat dulu. Ini yang penting. Jadi ketika niat itu ada, akhirnya nanti bakal ikhlas dan pasrah. Jadi ketika niat itu sudah terkumpul 100% katakanlah, itu akhirnya dilepas dan ikhlas dan pasrah. Ya gitu. Contoh ya misalkan Loa ini ibaratnya gini, kita menyerap daya energi semesta ya. Kalau kita ibaratin energi semuanya, kita menyerap dengan meniatkan setiap hari kita memikirkan misalkan punya rumah gitu ya misalkan, atau pengen cepet dapat pacar gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Itu setiap hari kita pikirkan. Nah, kalau kita sudah merasa cukup dengan keyakinan yang sudah kita bentuk setiap hari itu, maka lepaskan, taruh, terus ikhlas dan pasrah. Jadi pada dasarnya ketika kita membentuk sebuah keyakinan itu setiap harinya gitu kan, itu pada dasarnya kita membentuk bawah sadar kita dengan niat yang benar-benar 100%. Habis itu lepas. Jadi nggak dibawa terus niatnya nggak dibawa terus sampai ke sana. Jadi niatnya dikumpulkan 100% nih. Kalau sudah terbentuk habis itu lepas. Itu kuncinya Loa. Loa itu ketika kamu berhasil melepaskan niat itu, terus kamu berjalan dengan ikhlas dan pasrah. Itu. Gitu teman-teman. Jadi niat yang kamu sudah bentuk, kan kebanyakan kan orang-orang itu menyerah ketika niat itu belum 100%. Ketika kita belum cukup untuk yakin, itu kita putus di tengah jalan. Biasanya kan seperti itu. Nah, Loa atau hukum tarik menarik ini, itu kita harus yakin 100% ini. Kita nggak bisa membuat Loa berhasil kalau kita nggak yakin 100%. Nah, untuk yakin 100% ini kan perlu kontinuitas, perlu habit untuk meyakini itu. Nah, membentuk keyakinan habit ini itu perlu setiap hari. Akhirnya ketika sudah yakin, benar-benar yakin, itu lepas. Tinggal. Maksudnya letakkan gitu.
Jadi ketika kita sudah menyerap dan serapan ini besar, lepaskan, akhirnya serapan ini akhirnya menyebar, energinya menyebar, mencari energi yang selaras atau frekuensi yang selaras. Mas Rahmat kalau bertanya pakai bahasa Indonesia ya Mas Rahmat ya, biar teman-teman yang di luar Jawa tahu. Ya seperti itu. Jadi apa itu loa? Loa adalah hukum tarik menarik energi dan kuncinya ada di ikhlas dan pasrah ketika niat itu sudah 100%. Kalau kita merasa belum 100% ini teruskan. Niatkan terus gitu loh. Setiap hari. Jika perlu setiap kamu bangun tidur kamu memikirkan hal apa yang kamu niatkan itu. Sampai ini bukan tergantung kita. Jadi sampai kapan ini tergantung kita. Entah itu 7 hari, entah itu 40 hari, entah itu 60 hari, entah itu sebulan, entah itu setahun. Terserah, yang penting kita merasa cukup dengan keyakinan itu. Ketika kita sudah cukup dengan keyakinan itu full, lepas, jangan dibawa terus. Karena keyakinan itu seperti kerikil teman-teman. Kerikilnya yang kita bawa. Jadi ketika kerikil itu sudah penuh, tasnya itu dilepas saja. Terus ikhlas dan pasrah. Biarkan energi-energi yang kita kumpulkan sedari lama itu menyebar luas dan mencari frekuensi-frekuensi yang sejenis. Pada dasarnya kan semesta itu kan terbentuk dari berbagai macam frekuensi, berbagai macam gelombang. Jadi apa caranya kita menyelaraskan dulu nih dari gelombangnya, habis itu kita lepas. Kita wajib melepas teman-teman. Bukan kita terus menyerap, kita terus menarik. Soalnya kan kita terlalu menjebaknya di loa itu karena pengertian loa itu tarik menarik. Jadi seakan kita yang menarik itu. Ya awalnya kita yang menarik tapi sudah lepas itu. Setelah itu lepaskan. Biarkan semesta yang menariknya, bukan kita yang menariknya. Gitu ya. Paham nggak? Maksudnya kebanyakan orang-orang itu salah mengartikan loa itu gini. Dia yakin terus setiap hari sampai seterusnya tapi tidak melepas. Contohnya gini lah. Pesilat ya. Pesilat kalau mempelajari jurus itu kan dia harus mempelajari buku, terus latihan setiap hari. Pesilat itu setiap hari akhirnya dia yakin dengan jurusnya, yakin dengan buku yang dia pelajari. Akhirnya ketika ketemu musuh yang beneran, apakah dia harus mempraktekkan jurusnya? Jurusnya pertama harus gini dulu, terus habis gitu gini, habis itu gini. Kan nggak gitu. Dia melepas semua keyakinannya, akhirnya dia bertarung dengan alamiah. Sama seperti itu. Ketika loa ini tersadari dengan benar-benar yakin dulu nih, dipupuk keyakinannya dulu 100%. Kalau belum 100% itu harus kamu pupuk lagi. Jangan menyerah di tengah jalan. 100% dulu sampai di dalam dirimu ini ada zat gitu. Ketika keyakinan itu sudah penuh, itu ada greget yang ada di dalam ya, yang bukan ada di pikiran, yang ada di dalam. Ada greget yang membuat kamu itu bahkan kamu merinding ketika kamu menyebutkannya atau memikirkannya. Nah setelah itu lepas. Wis nggak usah kamu pikirkan lagi, wis biarkan semesta yang menariknya, bukan kita yang menariknya. Jadi hukum loa ini kan bukan antara diriku dengan objek, tapi diriku dengan semesta yang besar ini. Jadi tarik menariknya itu kita menarik lalu lepas. Lalu setelah itu lepasan kita itu ditarik oleh semesta, ditarik oleh frekuensi yang ada di sekitar kita. Lalu frekuensi itu ketika sudah selesai menariknya, dia melepaskan lagi ke kita, akhirnya dalam bentuk keinginan kita terwujud perlahan.
gitu ya. Oke, itu penjelasannya singkat aja. Kita interaksi aja, lebih enak interaksi ya teman-teman. Oke, kita interaksi aja. Dari Mas Bud, jika niat kita kuat membentuk suatu ambisi dalam diri, ketika kita belum bisa melepas keyakinan, tapi apa yang kita inginkan ternyata tak kita dapatkan, bukankah hanya memunculkan kekecewaan, Mas? Nah, berarti keyakinanmu belum kuat. Ketika masih ada kecewa, itu keyakinanmu belum kuat. Jadi ketika keyakinanmu belum kuat, itu jangan kamu lepaskan. Soalnya itu bukan keyakinan, itu masih kepercayaan. Contoh ya, misalkan Prabu ini pengen sepeda motor gitu misalkan. Setiap hari memikirkan sepeda motor, terus habis itu ketika ada kenyataan sesuatu, Prabu kecewa. Oh, ternyata keinginanku sepeda motor ini membuatku kecewa gitu. Keyakinanku tentang sepeda motor ini membuatku kecewa. Bukan keyakinan, itu masih kepercayaan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang sudah jangget, sudah melekat, istilahnya sudah benar-benar masuk ke alam bawah sadarmu. Bahkan kamu sampai bermimpi mungkin bisa seperti itu. Ada beberapa teman-teman Prabu yang mempraktekkan loa sampai bermimpi, saking kuatnya ya. Jadi ketika kita serang, misalkan ada orang menyerang kamu dengan suatu hal, itu keyakinanmu masih gitu. Tidak ada kekecewaan, tidak ada merasa terserang, ya karena kamu udah bulat, udah niat gitu. Pikiran itu kan dalam hidup kita ya teman-teman. Pikiran itu punya dua pilihan. Ketika menganalisis sebuah informasi yang masuk, pikiran itu punya dua pilihan, antara percaya dan yakin. Itu aja. Jadi informasi-informasi yang masuk di pikiran ini, itu ada dua hal. Maksudnya ada dua jenis yang bisa kamu pilih. Ini bisa kamu buat kepercayaan, atau ini bisa buat kamu keyakinan. Kalau masih kepercayaan, ini masih penuh dengan kekecewaan kalau misalkan diserang. Kalau di debat itu masih gampang tersinggung gitu loh, kepercayaan. Nah, sedangkan keyakinan itu bebas. Kamu dihujat atau diejek impianmu itu kamu masih yakin. Kamu diremehkan bahkan dengan orang terdekatmu sendiri, dengan orang tuamu mungkin atau saudaramu mungkin menertawakan impianmu itu, kamu ya nggak merasa tersinggung dan marah. Mungkin ada marah dan tersinggung, alam manusiawi ya. Cuman itu tidak membuatmu kecewa dan berlarut-larut sampai melupakan impianmu itu. Karena udah yakin gitu. Bukan hanya sekedar percaya tapi yakin. Nah, ketika keyakinan itu sudah kuat, lepaskan. Jadi ada dorongan gitu, dorongan yang besar ketika keyakinan itu dilepaskan. Lepaskan ini dalam artian diletakkan ya teman, bukan dihilangkan, tapi diletakkan, terus biarkan keyakinan itu mencari frekuensi yang sejenis. Karena pada dasarnya ini kan frekuensi teman-teman. Yang kamu lihat ini kan yang di sekitar kita itu kan frekuensi, gelombang-gelombang. Kayak gitu ya Mas Bud. Cikarang Bekasi ya Dir. Oh halo Cikarang. Nah, yang jadi pertanyaan Mas, cara melepaskannya gimana Mas? Ini Mas Bud ini tadi. Bukan melepaskan, meletakkan ya. Kalau melepaskan kan mungkin terlalu ambigu ya. Karena kalau melepaskan kan kita benar-benar nggak usah yakin gitu kan. Ini meletakkan itu. Meletakkan ini dalam artian gini. Dalam artian itu kamu ketika diserang atau ibaratnya diremehkan atau dipaido lah, dihina impianmu
itu kamu sudah tidak apa-apa, tapi tetap yakin. Paham nggak maksudku? Jadi pada dasarnya kalau kamu udah memiliki keyakinan, itu otomatis kamu itu sudah melepaskan sebenarnya. Karena ketika kamu sudah yakin, benar-benar yakin, ketika diserang atau ada sesuatu yang membuatmu gelisah dan sebagainya, kamu nggak gelisah. Kamu tetap pada keyakinanmu itu. Walaupun dikoyak dengan jenis orang apapun, kamu tetap pada keyakinanmu itu. Cara meletakkannya gimana? Ya yakin dulu. Yakin dulu, terus kamu bawa keyakinan itu di keseharianmu tanpa merasakan ketersinggungan dari ketika ada orang yang menyerang keyakinan itu. Maka loa terjadi setiap saat ketika kamu sudah yakin dan mampu meletakkan keyakinan itu. Kalau ada orang itu ada orang yang mengaku yakin dengan sesuatu hal, ketika keyakinan itu diserang orangnya marah, itu berarti belum yakin. Itu masih tahap kepercayaan yang mungkin akan ke tahap yakin. Tapi ini belum yakin nih orang ini. Ini karena memang kalau diserang, nyatanya dia bukan ekspresinya ya, tapi di dalam. Misal nih, katakanlah Prabu yakin dengan suatu A, terus ada orang yang mengejek A. Ya muka Prabu kan kaget, ekspresif lah. Tapi di dalam Prabu akan biasa. Karena itu keyakinanku, kamu tidak akan menggoyahkan apapun. Dan gak masalah mau orang percaya dengan keyakinanku dan mau tidak percaya, gak masalah, karena aku udah yakin. Maka loa terjadi. Loa dapat terjadi. Itu ya Mas Rahmat, saya paham betul Mas Prabu. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di sini ya. Di bawah ini kan ada tanda tanya tuh. Itu kamu klik, kamu ketik ya. Biar nggak scroll ke atas. Oke. Biasanya kalau scroll ke atas takut kelewatan Prabu. Jadi kalau di sini pasti Prabu jawab di kolom pertanyaan. Oke, lanjut ya. Mbak Risman Namsir. Apakah arti melepaskan itu kita harus mengembalikan semua kepada Allah? Begitu bukan, Mas? Kalau yang Prabu bahas ini kan sebenarnya Prabu kan belum membahas Tuhan ya atau Allah ya. Karena menurut Prabu itu terlalu jauh gitu. Terlalu sulit kita. Bahkan Allah sendiri kita nggak tahu. Tuhan sendiri aja kita nggak tahu gitu. Jadi Prabu lebih baik meletakkan itu dan tidak membahasnya. Tapi kalau secara diksi atau istilah itu ya seperti ini yang Mbak Risman katakan, bahwa kita harus mengembalikannya semua kepada Allah. Kepada Tuhan lah, kepada entah itu kepada Yesus, kepada Sang Yang Urip atau yang lain lah sebutannya. Cuman sebenarnya kalau kita belum yakin, itu kita tidak patut untuk menyerahkannya ke kayak gini, ibaratnya gini. Allah, Gusti Allah, Pangeran atau Sang Yang Urip atau Yesus Kristus atau macam-macam lah, apapun sebutannya itu terserah. Itu kan kalau Prabu mengibaratnya semesta lah gitu aja wis ya, semesta gitu. Ketika kamu niatmu belum 100%, terus kamu lepaskan ke semesta, itu apakah berjalan niatmu itu? Atau apakah loa itu terjadi? Kan enggak. Karena belum 100%, baterainya itu belum terisi full gitu. Maka baterai itu harus terisi full dulu, keyakinan itu harus terisi full dulu. Ini wajib, keyakinan dalam loa ini wajib, karena loa ini adalah mind power. Mind itu bergerak dengan keyakinan. Bergerak keluarnya itu dengan keyakinan.
mind ini. Pikiran itu adalah suatu entitas yang bergerak dengan keyakinan. Kita bisa menggerakkan suatu hal dengan mind itu dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Tidak ada sesuatu yang lain selain keyakinan. Kalau urusan pikiran ya, bukan urusan kesadaran ya, urusan pikiran. Urusan mind. Jadi ketika kita meloakan atau menarik aku ingin kaya terus tapi kamu nggak yakin dan nggak niat 100% kalau kamu kaya, kamu dapat kaya, ya nggak akan kaya. Inilah kuncinya kenapa ketika seminar-seminar loa atau kelas-kelas loa diadakan itu kamu ingin kaya dan sukses itu pada dasarnya kamu gagal karena kamu belum menspesifikasikan keinginanmu. Kaya kan bisa macam-macam, kaya karena apa dan sebagainya. Maka dalam beberapa seminar atau kelas loa itu disebutkan kamu pengen apa itu, kayanya itu kayak gimana dan sebagainya. Semakin detail semakin membuat pikiran yakin. Pikiran itu kan harus jelas teman-teman. Sesuatu yang abstrak pikiran tidak bisa menerima, tidak bisa yakin. Sesuatu yang abstrak pikirannya tidak bisa yakin. Maka sesuatu itu harus didetailkan, harus dikonkretkan agar pikiran yakin. Gitu ya. Seperti itu Mbak Risman. Mas Segap Bangsa namanya. Cara dapat jodoh lewat loa bisa dengan keyakinan ya, ingat ya. Ciri keyakinan adalah ketika sesuatu itu menyerangmu, entah itu kenyataannya, entah itu omongan orang lain dan sebagainya, itu keyakinan masih pada tempatnya, tidak runtuh dan tidak. Keyakinan juga tidak peduli ada orang percaya atau enggak. Api itu panas gak teman-teman? Api itu panas gak? Panas gak? Panas ya. Seberapa yakin kamu api itu panas? Apakah hanya teori aja? Berarti kan butuh pengalaman, butuh macam-macam ya untuk meyakini bahwa api itu panas. Akhirnya keyakinan itu benar-benar konkret dan total. Akhirnya ketika ada orang yang menyerangmu atau mendebatmu atau mengejekmu bahwa api itu dingin, api itu kecut misalkan, api itu asem, kamu masih pada tempatnya bahwa api itu panas, selesai. Gitu. Kan orang-orang kayak sekarang itu ya pada dasarnya teman-teman itu mudah percaya tapi nggak mudah yakin. Kepercayaan itu sangat gampang teman-teman. Hanya informasi-informasi yang masuk ke pikiran aja terus kita percayai, selesai. Tanpa mengatakan itu pengalaman atau apa, kan nggak penting untuk kepercayaan. Kepercayaan itu bisa digoyahkan. Maka orang-orang beragama ya, atau kita membahas agama sedikit. Orang-orang beragama pada dasarnya hampir semuanya itu hanya sebatas kepercayaan, belum masuk keyakinan. Kau percaya misalkan Tuhan misalkan ya. Ini Prabu ibaratkan biar lebih mudah. Prabu analogikan biar lebih mudah. Kamu percaya Tuhan. Nah, orang percaya Tuhan itu kita bisa menyerang loh. Agar orang itu marah, orang itu kecewa, orang itu menghujat sana sini, kamu kafir atau apa gimana macam-macam gitu ya. Tapi kalau orang udah yakin tentang adanya Tuhan, mau Tuhan diejek, mau Tuhan dihina, itu nggak apa-apa dia, karena dia udah yakin kan letaknya di dalam,
bukan di luar. Terserah orang mau ngomong apa, yang penting ini gitu loh. Jadi kita nggak peduli mau orang itu percaya dengan Tuhan sama seperti saya atau orang lain itu tidak percaya Tuhan, nggak masalah, karena kita udah yakin bahwa adanya Tuhan. Orang-orang kan masih bingung tentang kepercayaan, belum mengalami keyakinan. Makanya banyak loa yang gagal. Karena syarat pertamanya itu belum terpenuhi, yaitu yakin dan niat itu tadi loh. Niat itu kan yakin. Niat itu yakin, bukan niat itu percaya ya. Contoh misalkan aku niat A gitu kan. Itu bukan aku percaya A, tapi aku yakin A. Niat itu bukan perkara percaya, itu niat itu perkara yakin. Jadi kalau kita bahas sedikit, kalau misalkan di agama Islam kan apapun tata cara ibadahnya awalnya itu selalu niat. Awalnya itu selalu yakin, bukan percaya loh ya. Karena ketika yakin itu terbentuk, akhirnya loa terjadi. Hukum tarik menarik terjadi. Kayak gitu. Bener kalau diniatin yang emang masuk ke mimpi. Aku juga merasakan Mas RIYNKR. Oke. Mas PRWDS. Aku menurut prasangka hambaku itu. Iya, ini ungkapan salah satu hadis atau ayat ya di agama Islam, bahwa aku menurut prasangka hambaku. Karena memang akunya ini terserah gitu. Akunya ini udah yakin, makanya prasangka apapun yang hadir itu terserah. Yang penting aku ingsun ini gitu loh. Ini kalau bahas tentang ketuhanan itu, tapi kita nggak bahas tentang ketuhanan. Ini sedikit aja. Oke, lanjut. Mas Rahmat 7, yakin yang mana dulu Mas Prabu? Ada 3 perkara soal keyakinan. 1, yakin dalam hati. 2, yakin dalam ucapan. 3, yakin dalam tindakan. Ketiganya harus laras baru. Iya, yakin itu is full pokoknya. Yakin itu full. Sebenarnya yakin itu kan gabungan dari ketiga yang Mas Rahmat 77 ini katakan ya teman-teman. Ini udah full teman-teman. Jadi wes enggak, karena full ini enggak bisa digoyahkan gitu loh. Enggak bisa digoyahkan. Nah, akhirnya loa terjadi. Saat itu juga. Enggak nunggu-nunggu ya, tapi saat itu juga loa terjadi. Loa diproses saat itu juga. Oke. Mas Hansap DH. Mas Prabu, apa yang kita yakini itu harus rasional? Sebenarnya nggak rasional pun ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah sebenarnya. Cuman kan yang tahu rasional, maksudnya yang tahu gini, bukan rasional atau enggak ya, yang pas gitu loh. Yang pas, yang tahu pas, ukuran pas enggaknya itu kan kamu, Mas Hansap DH. Yang tahu ukuran pasnya itu diri kita sendiri gitu. Contoh misalnya nih, aku pengen menikah dengan Bunga Citra Lestari atau Luna Maya misalnya. Kamu yakini terus dan sebagainya. Tapi kan berangkatnya kan nggak pas kamu itu. Kenapa kamu meyakini menikah dengan Luna Maya misalnya kayak gitu? Misalkan ya teman-teman, menikah dengan Luna Maya misalkan ya. Atau menikah dengan Jennifer Lopez gitu. Kamu orang Indonesia terus kamu meloakan
menikah dengan Jennifer Lopez misalkan, itu kan berangkat dari yang tidak pas sebenarnya. Ya yang pas-pas aja gitu loh. Menikah dengan wanita yang A misalkan, wanita yang B gitu aja gitu loh. Maksudnya yang pas gitu loh. Jangan menghalu gitu. Jangan menghalu ya. Itu masuknya halu ya. Jadi rasional atau enggak itu Pak bukan seperti itu sih. Pada dasarnya kita tahu ukuran kita yang pas itu yang mana gitu aja. Enggak perlu ukuran rasional dan enggak rasional gitu. Contohnya misalkan kamu sekarang itu nggak punya mobil dan nggak ada uang untuk beli mobil. Terus kamu ingin memiliki mobil, itu kalau dirasionalkan ya tidak rasional, sangat tidak rasional. Karena kamu nggak punya uang, keluargamu miskin, kamu nggak ada, keluargamu nggak ada sejarah punya mobil bagus, nggak ada. Terus kamu ujuk-ujuk atau tiba-tiba pengen mobil, kan nggak rasional, ya nggak? Jadi bukan masalah rasional atau enggak ini sebenarnya. Masalah pas atau tidak. Pas enggak untuk dirimu sendiri. Dan ukuran pas setiap orang itu beda-beda. Rasional atau enggak itu sudah disetujui, teman-teman. Jadi ketika aku ngomong rasional, otomatis orang-orang itu akan ngomong rasional. Kalau aku ngomong gak rasional, orang-orang akan ngomong gak rasional. Itu sudah disetujui. Dan ukurannya itu sama. Padahal loa itu berangkat dari keunikan setiap orangnya. Jadi pada dasarnya diri kita kan unik. Aku dan Mas Rahmat, aku dan Mas Rudi atau Mas Hendra dan sebagainya itu kan unik. Tidak bisa disamakan. Makanya berangkatnya dari ukuran yang pas untuk diri kamu sendiri, bukan rasional atau enggak, kayak gitu ya. Mas Dharma 69, taunya 100% atau enggak itu gimana Mas? Taunya niat atau keyakinan 100%. Kalau kamu itu ada suatu, ini kalau pengalaman Prabu ya, ini enggak tahu kalau pengalaman orang teman-teman sendiri. Pertama, cirinya itu kalau ada orang yang meremehkan dan mengejek dan sebagainya, itu kamu itu tidak apa-apa. Karena kamu udah 100% niat dan yakin. 2, itu secara emosi ya yang pertama ya, atau secara perasaan lah. Yang kedua itu secara yang ada di dalam. Coba amati bagian jantungmu atau bagian ulu yang ada di dada ini. Amati ada sesuatu yang zet gitu, yang kayak greget banget ya. Jadi kalau kamu mengucapkan niatmu itu kamu ada gregetnya ya. Ada gitu loh. Ya apa? Itu ya apa teman? Aku bingung jelasin. Yang gitu loh. Itu udah 100%. Jadi cirinya itu seperti itu. Ciri pertama adalah perasaan itu tadi, bahwa kamu udah kuat banget. Yang kedua ada gregetnya. Itu ya. Mas Prabu selamat malam menjelang sahur. Oke. Mas Ahmad Mubarok, berarti kalau suatu jurus yang kita yakini kemudian kita gunakan jurus tersebut dan kita mengalami kekalahan tetapi kita tetap yakin bulat dengan jurus tersebut, berarti itu sudah benar ya? Iya, ya udah wis, karena kita udah yakin ya. Ada berapa kali jatuh ketika Bill Gates membuat Microsoft? Ada berapa kali momen Steve Jobs jatuh ketika membuat Apple? Ada nggak momen kekalahan Elon Musk saat membuat Tesla dan SpaceX? Ada. Tapi mereka kenapa kok masih bisa sukses dan bertahan sampai sekarang? Karena mereka yakin selesai. Jadi pada dasarnya pebisnis itu teman-teman, kenapa kok bisa sukses? Atau kaum Chinese misal, kalau kita ngomong usaha yang lebih banyak
sukses dan baik secara usaha kan Chinese misalkan loh ya, ini misalkan itu karena pada dasarnya mereka menerapkan loa tanpa mereka sadari. Mereka itu udah yakin tanpa mereka sadari. Pebisnis itu kan mempraktekkan loa semua. Pebisnis sukses itu kalau nggak pakai loa nggak akan sukses, teman-teman. Siapa coba? Beritahu Prabu yang tidak menggunakan loa. Semuanya menggunakan loa. Tersadari maupun tidak tersadari. Jadi kalau cuman bertarung dengan musuh dan jurusmu itu kalah, terus kamu tidak yakin dengan jurusmu itu, ya payah. Contohnya misalkan Prabu buka usaha, terus usahanya Prabu jatuh, tapi Prabu akhirnya ya udah nyerah, ya payah tuh. Prabu nggak yakin dengan usahanya Prabu. Prabu nggak yakin dengan bisnisnya Prabu. Elon Musk nggak yakin dengan Tesla. Bill Gates nggak yakin dengan Microsoft. Steve Jobs nggak yakin dengan Apple. Simple kan? Simpelnya seperti itu. Jadi para orang besar yang sekarang sudah sukses itu menerapkan loa tanpa terkecuali gitu ya. Mas Bud, mungkin contoh nyata adalah yang terjadi pada Naruto yang yakin menjadi Hokage, akhirnya jadi meski orang lain bully dia dan mimpinya. Iya. Gini teman-teman ya. Bicara masalah Naruto, Prabu kan juga ngikuti Naruto. One Piece juga ngikuti. OP Lovers Prabu ini juga. Kebudayaan Jepang itu pada dasarnya kebudayaan mind power. Jadi Jepang itu sangat menghargai keyakinan pada suatu hal. Budaya Jepang. Makanya dia mempresentasikan budaya itu pada setiap manga atau komik yang dia ciptakan. Banyak loh komik-komik Jepang yang tokoh utamanya itu yakin suatu hal, tapi banyak yang meremehkan. Tapi akhirnya keyakinan itu menjadi nyata saat dia teguh dengan keyakinannya 100%. Jepang itu sangat loa sekali negaranya. Akhirnya maju sampai sekarang. Coba tengok Indonesia. Kita belajar ya, sama belajar ya, bukan menertawa Indonesia ya. Maksudnya kita belajar. Indonesia itu kan disenggol sedikit marah, disenggol sedikit nyerah, disentil sedikit tersinggung. Terus loanya dari mana? Loanya itu dari mana ketika apa yang kita yakini itu disenggol sedikit marah, dicubit sedikit nyerah? Ya itu bukan keyakinan, itu hanya kepercayaan. Maka Indonesia ini masih tahap kepercayaan. Negara yang menjunjung tinggi kepercayaan. Belum sampai tahap keyakinan. Meskipun di dalam negara Indonesia ini banyak orang yakin juga gitu. Tapi juga banyak malahan orang yang hanya percaya, tidak sampai yakin. Ketika kita membangun sebuah komunitas ya, katakanlah keluarga lah paling kecil. Ketika keluarga itu sukses, berarti kan setiap personil keluarga itu harus yakin pada sebuah tujuan. Dan keyakinan itu benar-benar kuat gitu. Akhirnya keluarga itu sukses. Nah, keluarga membesar nih, jadi kampung, RT, RW. RT, RW bisa sukses karena ada suatu keyakinan, bukan hanya kepercayaan. Terus membesar jadi negara itu. Akhirnya menjadi budaya. Budayanya akhirnya menjadi apa? Bahan ajaran ke negara-negara lain. Contohnya Jepang misalkan. Jepang dengan negara loa misalkan. Ini istilahnya ya. Mereka kan sudah berhasil dalam loa Jepang itu. Akhirnya dia menceritakan kisah-kisah loanya itu di kartun, di manga lah, di novel, di film dan sebagainya. Itu ya. Ini kalau bicara Naruto tadi sampai kayak negara. Top masih, oke, siap.
Oke, Mas Dharma 69. Tapi bener nggak sih loa itu waktu terjadinya nggak tentu. Jadi biasanya sebelum terjadi orang udah keburu nggak yakin gitu ya. Loa itu terjadi bukan itu ya teman-teman ya. Loa itu terjadi ya saat kamu yakin. Kan terjadi sudah. Maksudnya wujudnya ya tergantung apa yang kamu lakukan dengan keyakinan itu gitu. Jadi wujud dari itu ya nanti gitu. Ya karena kita membahas pikiran gitu. Pikiran itu sulit memahami kondisi saat ini. Makanya kita sulit bersyukur. Pikiran itu sangat bisa memahami masa lalu dan sangat bisa memahami masa depan. Tapi anehnya pikiran itu tidak pernah bisa memahami present. Tidak pernah bisa memahami masa kini. Makanya kita sangat sulit bersyukur. Nah, loa itu gak perlu bersyukur. Karena loa itu dari pikiran. Maka kita gimana caranya kita menggunakan alat itu, bukan dipergunakan. Kita bukan dipergunakan pikiran, tapi mempergunakan pikiran. Karena pikiran sifatnya memang seperti itu. Bersyukur kan dari hati, bukan dari pikiran. Ya biarkan dua alat ini beda fungsi, sudah biarkan. Gak usah terlalu ribet dengan dengan alat-alat itu. Kita gunakan sebaik mungkin lah alat-alat yang diberikan oleh kita, anugerah dari Sang Maha misal. Nah jadi biasanya sebelum biasanya sebelum maaf terjadinya itu ya memang nanti karena metode pikiran itu nanti, bukan sekarang. Nanti kamu harus bekerja keras, kamu harus bekerja keras agar nanti toh kamu harus mencari uang supaya kan nanti kamu harus belajar sungguh-sungguh karena kan nanti. Ini kita nggak bahas kesadaran ya. Kesadaran itu kan nggak ada nanti. Yang penting sekarang, kondisi saat ini, be here, be now. Kalau kesadarannya gitu. Tapi ini pikiran beda. Kalau loa itu bukan kesadaran, loa itu pikiran. Loa itu pure mind power. Makanya kita harus memanfaatkan nih. Kita harus memanfaatkan pikiran ini. Konsep pikiran atau sifat-sifat pikiran harus kita manfaatkan. Makanya terjadinya ya pasti nanti. Nah, orang-orang itu masih takut. Ini terjadi nggak ya gitu loh. Masih ragu itu. Nah, makanya Prabu ngomong apa? Prabu ngomong letakkan gitu loh. Jangan dipahami dengan pikiran juga gitu. Jadi contoh ya, kita tuh menggunakan pikiran nih. Kita menggunakan pikiran loa. Kita benar-benar niatkan dan sebagainya. Wis nggak usah dipikir ini. Kan kita sudah membentuk ini nih. Membentuk gumpalan keyakinan ini sudah terbentuk 100%. Ya udah nggak usah kita pikirkan ininya. Karena ini udah 100% gitu. Nggak perlu kita pikirkan. Ketika pikiran dipahami oleh pikiran lain, rusak akhirnya. Keyakinan sebelumnya itu rusak. Contoh kalau nggak percaya ya. Contoh kalau nggak percaya kamu nggak percaya bahwa pikiran kalau sudah yakin, tapi kalau keyakinan yang dibuat pikiran ini dipahami oleh pikiran itu sendiri, itu akan rusak. Misal keyakinan kepada Tuhan. Keyakinanmu kepada Tuhan, kalau keyakinanmu ini dipahami oleh pikiran atau dipikirkan oleh pikiran, keyakinan ini sudah terbentuk nih. Sudah 100% kamu yakin kepada Tuhan. Tapi dipahami dan diragukan oleh pikiran itu sendiri, kan rusak ini. Akhirnya kamu nggak percaya dan nggak yakin Tuhan. Kan gitu. Orang-orang filsafat kan gitu. Orang-orang
Filsafat itu adalah keilmuan bagaimana kita menanyakan pikiran dengan pikiran. Jadi pada dasarnya keilmuan filsafat itu ya apa caranya merusak pikiran. Ketika pikiran sudah terusak, akhirnya kamu memaknai yang sebenarnya. Kalau di filsafat gitu. Makanya orang-orang filsafat itu banyak yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena keyakinan Tuhannya sudah dirusak dengan pikiran, terus misalkan menemukan keyakinan baru ya dirusak lagi, rusak. Makanya Prabu ngomong apa? Letakkan aja. Ini cara paling mudah Prabu jelasin. Jadi ketika keyakinan sudah terkumpul, letakkan gitu. Nggak usah dipikirkan. Los aja, ikhlas dan pasrah aja dengan keyakinan itu. Nggak usah kamu pikirkan, selesai. Nanti loa akan terjadi sendiri. Seperti itu ya. Oke, ini karena banyak pertanyaan di komen, tak skip ya teman-teman ya. Kalau mau bertanya itu silakan di di kolom pertanyaan ini ya. Soalnya kasihan nih kalau aku menjawab yang ada di komen. Oke. Coba diketik lagi di sini nih, di tanda tanyanya ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Prabu ini nanti diupload di YouTube @yulis. Iya, nanti tak upload di YouTube ya. Tentang loa ini. Oke, lanjut. Oke, Prabu ulang sedikit ya. Biar yang baru gabung biar yang baru gabung paham nih apa yang baru dibahas. Loa itu adalah hukum tarik menarik energi, dan energi terbesar manusia ada di mind, di pikiran, mind power. Dan ketika kita membahas mind, kita harus bergerak di keyakinan untuk mencapai loa. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu ini harus 100%, nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah loa nggak akan berhasil. Nah, ketika sudah tidak setengah-setengah, jadi ini ada tahapannya nih teman-teman. Karena kita kan membahas pikiran. Jadi kalau membahas pikiran itu kita harus mentahapkannya, menstepkannya. Kalau semuanya sudah yakin, itu kan tahap pertamanya kan membentuk niat. Tahap keduanya adalah melepaskan niat. Meletakkan, bukan melepaskan, tapi meletakkan. Jadi ada 2 tahapan di loa. Kuncinya agar loa berhasil, agar hukum tarik menarik berhasil, agar law of attraction berhasil gitu ya. Kuncinya ada 2. Pertama, bangun niat 100%. Dan kedua, ketika niat itu sudah terbangun 100%, kamu letakkan. Jangan kamu pikir-pikirkan lagi. Sudah letakkan. Itu. Maka itu syarat loa ya. 2 hal syarat loa. Oke. Dipikirkan tiap mau tidur sama bangun tidur Prabu. Ya, bisa. Ini bisa jadi metode untuk mempertebal keyakinan dengan memikirkannya atau dengan membayangkannya itu saat
mau tidur dan bangun tidur. Karena saat ketika kita mau tidur itu gelombang kita itu masih bagus. Ya kalau secara istilah ada gelombang theta, alfa, gamma dan sebagainya itu ya. Tapi ketika bangun tidur pun juga sama. Jadi lebih baik saat tidur, saat mau tidur dan setelah bangun tidur. Ini salah satu metode. Makanya ada meditasi itu. Meditasi kan yang baiknya itu sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Itu karena gelombang di dalam dirimu itu masih baik. Intinya seperti itu. Gitu ya, Mas Agung. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut ya. Mas Mut. Niat, tindakan, percaya, yakin, mantep, ora ragu. Pikiran diletakkan biar semesta bekerja. Ya bener. Cocok. Untuk membangun niat itu kan kita tidak hanya menggunakan ucapan itu. Ya sama seperti yang dilontarkan tadi mas tadi. Siapa namanya lupa IG-nya. Dia mengatakan ada 3, yaitu niat secara ucapan, niat secara tindakan, dan niat secara hati, gitu kan dia ngomongnya. Iya memang seperti itu. Oke, memang seperti itu. Jadi niat beserta tindakan, terus nanti akan percaya, lalu yakin. Setelah itu ketika keyakinan itu total, akhirnya diletakkan. Ini serius itu Mami. Kalau keyakinan totalmu tidak kamu letakkan, keyakinan itu akan rusak dengan pikiranmu sendiri. Ini banyak terjadi teman-teman. Banyak terjadi. Kalau nggak percaya silakan dicoba sendiri. Kalau Prabu sudah ngalami. Ini kan Prabu kan cerita pengalaman Prabu dan pemahaman Prabu aja ya. Ini sharing aja ya. Ketika keyakinan totalmu atau niatmu itu masih kamu bawa terus, ibaratnya kamu melekat dengan keyakinanmu itu akan merusakmu sendiri. Itu akan melekat dan membuat kamu gampang tersinggung ketika keyakinanmu itu disinggung orang. Kamu bakal gelisah ketika keyakinanmu itu diejek orang. Otomatis itu bukan keyakinan lagi, akhirnya merosot menjadi kepercayaan. Jadi serius, ini harus diletakkan. Keyakinan ini harus diletakkan. Dan biarkan semesta bekerja. Biarkan frekuensi dan gelombang-gelombang di sekitarmu bekerja. Ini serius. Jadi ketika niat itu benar-benar sudah ada 100%, itu udah diletakkan. Ikhlas dan pasrah. Ikhlas kan menerima, pasrah itu melepaskan. Jadi terima keyakinan itu dan pasrahkan, lepaskan. Ini sudah gitu aja. Terus kamu bekerjalah sesuai kamu bekerja. Wis kamu ikuti keseharianmu aja. Wis nggak usah terlalu melekat dengan keyakinan yang sudah 100% itu. Nggak baik juga kalau terlalu melekat itu. Dari @paguli batu, Mas, ketika saya memanifestasikan sesuatu seperti ada getaran-getaran di dada dan menjalar ke seluruh tubuh dan rasanya nikmat, apakah itu keyakinan, Mas? Iya. Kan tadi Prabu ngomong kalau memang keyakinan itu cirinya itu ada sesuatu yang gret gitu loh, sesuatu yang zret gitu. Apa ya? Bingung Prabu jelasinnya. Pokoknya ada kayak gitulah gitu loh. Ya itu bisa termasuk keyakinan ya, Mas Paguli Batu. Oke. Mas Agung, Prap, berarti kalau udah diletakkan wis dilupain aja ya. Meletakkan itu bukan melupakan itu namanya. Nah, ini perlu dibedakan nih. Kalau kamu
diputusin pacarmu, terus kamu melupakan, pengen melupakan pacarmu, itu kamu ngapain? Kamu bakal berusaha, entah itu dengan healing, entah itu nyari pacar laki dan sebagainya gitu kan. Berarti kan melupakan itu perlu usaha, teman-teman. Dan usaha itu berasal dari pikiran. Semua usaha itu berasal dari pikiran. Jadi ketika keyakinan total itu 100% itu dilupakan, maksudnya diletakkan itu apakah dilupakan Prabu? Enggak. Diletakkan dan dilupakan itu berbeda. Diletakkan itu kita tidak perlu usaha, teman-teman. Kalau melupakan kita masih perlu usaha. Diletakkan itu bukan kita melupakan ya. Jadi para mantan, misalnya kamu pengen melupakan pacarmu, itu sebenarnya kamu mengusahakan sesuatu ya. Misalkan ya, kamu pengen melupakan mantanmu, itu kan kamu mengusahakan. Padahal meletakkan itu bukan mengusahakan. Meletakkan itu tanpa usaha, teman-teman. Kamu letakkan itu selesai gitu. Kamu meletakkan HP di depan, ya udah selesai. Enggak kamu berusaha apa sesuatu, itu enggak gitu. Melupakan itu kan pada dasarnya mengusahakan suatu hal. Dan itu nggak pas. Makanya tadi kan Prabu sempat bilang bahwa ketika keyakinan atau niatnya 100% itu dipahami oleh pikiran, itu akan rusak. Ketika 100% niat 100% ini atau keyakinan yang bulat ini dilupakan, atau pada dasarnya kamu menyamakan meletakkan itu melupakan, ya akan rusak. Meletakkan itu bukan melupakan gitu loh. Karena melupakan pakai usaha, kalau meletakkan itu nggak pakai usaha. Mas Rahmat, ulangi sedikit dong soal loa ketinggalan ya. Nanti ini bakal di-share di YouTube kok Mas Rahmat. Ya buat teman-teman yang baru gabung nih ya, ini Prabu sedikit membahas bahwa loa itu memang berasal dari mind, pikiran. Ya Prabu ulang-ulang nih, biar bener-bener nyantol ya. Jadi kalau teman-teman ngikuti kelas loa, biar tahu kuncinya, biar teman-teman itu lebih pintar daripada orang-orang yang ngikuti yang lain gitu, kelas-kelas loa. Loa itu adalah hukum tarik-menarik energi, dan energi itu selalu berkaitan dengan mind, dengan pikiran. Jadi pada dasarnya loa itu adalah keilmuan pikiran. Nah, itu. Nah, kuncinya loa berhasil itu ada dua, yaitu niat yang 100%, dan yang kedua ketika niat itu 100% diletakkan. Gitu. Jadi kuncinya cuma dua itu aja sebenarnya. Akhirnya loa terjadi. Oke, gitu ya. Oke, apakah dapat dicukupkan atau masih ada pertanyaan ya? Halo Bang Abu Marlo ya. Halo Mas Prabu ya. Halo Bang Abu Marlo. Gimana kabarnya? Lagi live nih.
realitas. Ini ada pertanyaan dari Mas Rahmat. Prab, gimana cara memahamin realitas baik buruk? Keadaan pikiran ngaruh nggak sama realitas gitu ya? Gini, manusia itu kan dianugerahkan oleh Sang Maha, ibaratnya itu manusia itu dikasih kuasa untuk menciptakan sesuatu. Manusia dikasih kuasa untuk menciptakan sesuatu. Salah satunya menciptakan apa? Frekuensi dan gelombang. Frekuensi dan gelombang itu ada di setiap partikel-partikel yang ada di sekitar ini. Jadi ketika kalian melihat Prabu ini, pada dasarnya kalian melihat partikel-partikel atau gelombang-gelombang yang semesta pantulkan dan berwujud seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan Loa juga. Loa itu kan mind power pada dasarnya, ilmu pikiran. Dan ketika kita mampu menguasai atau menciptakan sebuah gelombang, itu pada dasarnya menggunakan alat bernama pikiran. Maka ketika kamu berprasangka baik, buruk dan sebagainya, itu akan mempengaruhi realitas-realitas yang sekitar. Mempengaruhi realitas yang sekitar. Omonganmu itu mempengaruhi realitas-realitas sekitar. Karena pada dasarnya realitas itu ya gelombang-gelombang yang kita ciptakan ya. Gelombang-gelombang yang kita ciptakan. Prabu itu pernah, ya ini pengalaman Prabu ya, live kayak gini itu membahas ketuhanan. Dan sudah kejadian 3 kali itu tiba-tiba HP mati, atau lampu mati, atau tiba-tiba filenya error dan sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk realitas merespon bahasan atau omongan yang manusia omongkan, yang manusia pikirkan, yang dan sebagainya. Mungkin saat itu karena gelombang atau frekuensinya mungkin menyentuh realitas lampu, akhirnya lampu mati. Atau menyentuh realitas koneksi internet, akhirnya koneksinya mati. Sama seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita terima itu. Sama seperti Loa. Loa juga bergerak seperti itu. Loa bergerak ketika kita meniatkan itu terjadi. Seperti itu. Itu ya Mas Rahmat ya. Oke ya. Oke. Terus kan tadi ada yang bertanya tuh. Terus apa kaitannya dengan doa gitu? Doa itu juga Loa gitu. Doa itu Loa, teman-teman. Tanpa kita sadari, doa itu dari pikiran, dari mind power. Doa itu dari mind power. Kok tiba-tiba doaku terwujud ya Prabu? Ya karena Loa. Karena pikiran yang menciptakan sebuah realitas. sorry pelepotan. Yang menciptakan gelombang-gelombang, yang menciptakan frekuensi-frekuensi gitu kan. Bukan, ini kita taruh dulu ya. Kita taruh bahasan-bahasan tentang Tuhan dan sebagainya, kita taruh dulu. Bukan kita tidak menghargai dan menjelekkan keberadaan itu, tapi kita taruh dulu. Kita coba pahami diri kita sendiri. Jadi doa terwujud itu karena kita, karena mind power kita. Bahkan ada orang yang tidak berdoa pun ya, tapi doanya itu dengan tindakan-tindakan dia, dengan mindset dia yang kuat. Tanpa dia gini di depan sajadah misalkan, atau tanpa dia
di depan gereja terwujud akhirnya. Karena apa? Ini main. Kita melakukan gerakan gini itu kan meningkatkan keyakinan kita pada dasarnya, meningkatkan energi mind power kita. Akhirnya kita lebih yakin bahwa doa kita didengar, kita lebih yakin bahwa doa kita A, B, C dan sebagainya. Itu sama dengan loa, seperti itu. Kalau untuk masalah tadi ada followers yang tanya nih tentang doa, hubungannya loa dan doa, sama. Loa dan doa itu sama. Begitu ya teman-teman ya. Apa ada yang tanyakan lagi nih? Nanti ini bakal di-share di YouTube. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ketinggalan tentang bahasannya, itu bisa lihat nanti di YouTube Toporoso ya. Karena tadi udah banyak pertanyaan yang ternyata bahasanya cukup dalam ya. Jadi Prabu nggak expect membahas sedalam ini dan selugas ini dan sejelas ini. Karena ya teman-teman ya, kalau dilihat di lapangan ada banyak teman-teman Prabu juga yang ikut kelas loa, ikut seminar-seminar loa, dan banyak istilah yang ada di sana, banyak hal-hal yang teman-temanku dapat itu tidak sesuai gitu. Contohnya misalkan dia sudah melakukan loa tapi kok nggak kewujud-wujud, dia kok nggak segera mencapai impiannya gitu. Ya karena cara dua kuncinya belum terpahami lebih dalam gitu. Dua kuncinya itu ya tadi, niat 100%. Yang pertama adalah niat 100%, yang kedua adalah ketika niat 100% itu sudah ada, letakkan niat itu. Jadi bukan malah dibawa tapi diletakkan gitu. Oke. Apakah dapat dicukupkan? Coba komen nih teman-teman nih, yang dari tadi nyimak atau baru hadir. Jika sudah maka Prabu akan tutup. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin sampai jam 15 menit atau 10 menit lagi. Mas Rahmat 77, saya nggak ikut seminar loa, tapi saya paham betul dan tahu apa yang mau disampaikan Mas Prabu. Lanjut Mas. Ya alhamdulillah lah kalau ada yang paham. Sebenarnya gini teman, kalau Prabu pengen live itu biasanya Prabu itu mengalami suatu hal, akhirnya pengenlah live gitu. Contohnya loa ini, sebenarnya Prabu ini sudah lama belajar loa, cuman baru terpahamkan dan baru benar-benar ngeh ketika Prabu ngopi sama teman Prabu. Terus teman Prabu membahas loa. Terus ternyata jawaban Prabu itu tidak terduga olehku sendiri gitu. Wah ini keren nih kalau dibuat live itu. Jadi Prabu ini baru tahu kalau, maksudnya baru bisa menteorikan, bisa membuat sebuah obrolan loa menjadi lebih jelas itu ketika Prabu ditanya teman Prabu kemarin, dan Prabu menjawab. Tapi Prabu juga, loh kok jawabanku gini ya, keren juga ya, kayak gitu loh. Jadi kan kalau Prabu ada teman yang nanya itu kan kadang kan Prabu jawabnya alamiah ngalir gitu aja gitu. Jadi kayak Prabu kadang kaget sendiri dengan jawaban Prabu. Dan malah ya anehnya itu kalau misalkan Prabu punya masalah gitu ya, punya masalah tertentu atau bingung tentang suatu hal, ketika temen nanya tentang sesuatu bingungnya Prabu itu,
Prabu malah, loh jawabannya kok gini ya, ya ini jawabannya aku cari gitu loh. Kayak nanya sendiri jawab sendiri kayak gitu. Itu sering terjadi. Makanya baru pertama ini sih apa Prabu bisa menyampaikan loa secara apa ya, secara mudah. Soalnya Prabu itu kalau menyampaikan itu kalau tidak mudah itu kayak takut tersesat orang-orang yang mendengarkan itu ya. Jadi ya secara mudah aja kayak gimana gitu loh. Seperti itu. Begitu ya teman-teman. Oh iya, ini kan mau hari raya ya. Mungkin followers Prabu juga rata-rata banyak yang Islam, agama Islam. Ini pada mudik nggak ini? Atau pada di rumah aja? Atau udah di kampung nih sekarang nih? Udah di kampung halaman nih sekarang nih mendengarkan live? Oke, ini dari ada pertanyaan ternyata Mas. Oh, Mas Rahmat 77, saya ateis Mas. Oke, bentar. Kita jawab dulu pertanyaannya Mas Bud ya. Ketika kita bermeditasi di tempatnya energinya positif besar, akankah membantu meningkatkan level loa? Jawabannya iya. Ada istilah gini teman, penghasilanmu itu dapat dilihat dari 5 orang terdekatmu. Ketika 5 orang terdekatmu penghasilannya sekitar 5 juta, maka kamu akan 5 juta. Ketika orang di sekitarmu itu miliarder, kamu juga akan menjadi miliarder. Manusia itu kan membawa gelombang ya kemana-mana ya. Frekuensi manusia itu membawa gelombang. Jadi ketika Prabu ke tempat A terus kumpul ke teman-teman gitu, itu pada dasarnya Prabu membawa gelombang Prabu, terus bertemu dengan gelombang frekuensi teman-teman yang bertemu Prabu. Jadi saling terpengaruh, saling memengaruhi gelombang itu. Kayak sirkulasi gerakan apa ya? Gerakan aliran gitu loh, aliran sungai. Jadi saling mengisi gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa berpengaruh ya Mas Bud ya. Saya ateis Mas. Ini yang tadi Mas Rahmat 77. Ya terserah. Mau ateis, mau beragama bebas kalau di Toporoso ya. Karena Toporoso itu bukan akun agama. Jadi mau agama Islam, agama Kristen bebas. Los aja. Semuanya bisa belajar di Toporoso ya. Dari Mas, ini ada suara sahur ya, ada suara orang keliling nabuh gendang. Kedengaran nggak teman-teman? Oh sudah berhenti ini. Oke, dari Mas Muhammad Fernanda, admin Toporoso jurusan apa di kampus apa Min? Kalau aku jurusan desain komunikasi visual di kampus ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Rencananya sih mau lanjut sih, tapi belum ada loa yang pas. Nah ini belum ada niat yang total. Niat mau lanjut kuliah itu masih setengah gitu. Jadi masih belum terwujud sampai sekarang. Nah, jadi ini lagi membangun niat itu agar 100% yang tadi Prabu bahas itu akhirnya terwujud nanti. Saya Prabu letakkan nanti kalau udah 100%. Nah ini dengar gak teman-teman? Suara sahur ya, sahur keliling. Jadi Prabu nggak pernah belajar filsafat sebenarnya. Jadi kan banyak keganggu nggak teman-teman suaranya? Nggak apa-apa ya. Jadi banyak followers itu yang mengira Prabu itu jurusan filsafat gitu loh.
Padahal enggak itu. Prabu jurusan desain komunikasi visual, desain. Tapi pada dasarnya di dunia desain itu juga sama, juga membahas tentang filsafat juga, filsafat desain. Cuman Prabu kan karena orang desain akhirnya melihat semesta, melihat orang-orang itu juga by design. Jadi bisa dipandang secara spiritual. Di DKV itu ternyata bisa memahami orang secara spiritual juga. Nggak hanya secara gambar dan ilustrasi, tapi secara spiritual juga itu bisa. Dan Prabu kaget juga sih kok nyambung gitu loh, keilmuan yang ada di kafe dengan manusia itu sendiri. Nah nanti mungkin Prabu akan mengadakan live sendiri ya untuk menyambungkan nih. Jadi Prabu punya bahasa menarik nih. Mungkin next live ya, bahasa menarik tentang branding dengan manusia. Jadi manusia itu sebenarnya adalah sebuah branding, sebuah brand. Kan kalau keilmuan desain itu brand. Produk itu kan kita pandang sebagai brand. Kan pada dasarnya manusia adalah sebuah produk dari pikirannya sendiri, makanya mengandung brand. Nah itu bisa kita buat bahasan live selanjutnya ya teman-teman. Jadi bisa nyambung nih antara keilmuan yang Prabu dapatkan di kampus sama keilmuan spiritual yang Prabu alami dengan guru-guru macam-macam itu. Mas, ini Mas atau Mbak ini? @ZDNRR25. Apakah harus direncanakan LOA itu ya? LOA itu harus direncanakan memang, karena pikiran itu pada dasarnya tidak bisa memahami sesuatu yang abstrak. Sesuatunya harus terencana pikiran. Jadi wujud nyata dari pikiran adalah sebuah struktur rencana gitu ya. Jadi memang harus direncanakan LOA itu. Mas Mut, kerja belum direstui libur. Oh iya, banyak yang itu loh, lebaran itu masih kerja loh. Teman-teman Prabu juga banyak yang masih kerja. Ya disyukuri ya, dinikmati aja ya teman-teman ya. Ikut menyimak, oke. Mas Aldi Bala 22. Salam dari Universitas 17 Agustus Surabaya Mas. Ya, Untak ya. Salam. Di Siwalankerto Untak itu. Prabu kalau pergi ke ITS itu biasanya lewat situ, lewat depan Untak itu. Tapi Prabu sudah lulus ini, udah kerja. Mas Rahmat 77. Kayaknya kita butuh waktu bicara banyak bang, sharing-sharing apapun yang semua Mas sampaikan paham sepenuhnya ya. Iyalah kapan lah, lebih baik enaknya kita ketemu ya Mas Rahmat 77. Mungkin Mas Rahmat 77 bisa nge-DM aku, nanti kita kontak-kontakan by WA aja. Terus kita ngobdar lah di mana lah daerahnya ya. Oke? Saya kira jurusan filsafat ya. Bukan, Prabu bukan filsafat. Tapi di jurusan Prabu ada filsafat desain namanya. Kalau filsafat desain itu istilahnya semiotika, ilmu simbol, filsafat simbol. Dari Satria di 742. Kalau pikiran saya negatif kok sering terjadi, kalau yang positif nggak sering terjadi ya. Bentar. Gini, misalkan Prabu itu punya ada papan tulis ya, papan tulis putih gitu ya. Terus Prabu ngasih titik di papan tulis itu. Terus Prabu ngomong, ini apa? Titik itu loh. Prabu titik di papan tulis. Terus Prabu ngomong ke audiens, ini apa? Oh itu titik. Itu titik hitam Prabu. Oh itu guratan spidol. Oh itu dan sebagainya. Tidak ada yang menyadari bahwa itu papan tulis. Ini papan tulis, Rek. Paham nggak maksud Prabu? Pada dasarnya pikiran itu mencari sesuatu yang
lebih tampak, teman-teman. Sesuatu yang lebih tampak. Jadi ketika pertanyaan Mas Satria ini, kenapa kalau pikiran saya negatif sering terjadi tapi pikiran positif nggak sering terjadi? Karena kita dibentuk di pikiran positif. Kita itu, keseluruhan hidup kita itu terbentuk dari informasi-informasi yang harus positif gitu loh. Makanya pikiran itu sangat suka hal yang negatif. Jujur aja. Jujur aja deh. Kamu kan suka hal-hal negatif. Apa hal negatif? Nge-seks misalnya, atau menjahilin temannya, atau rasan-rasan. Itu hal-hal negatif kan sebenarnya, yang dianggap masyarakat negatif lah. Bukan negatif yang benar-benar negatif ya, karena negatif dan positif kan dari pikiran aja, dari persetujuan pikiran aja. Sifat pikiran itu pada dasarnya dia itu lebih suka memperhatikan sesuatu yang berbeda. Itu konsepnya pikiran. Makanya ketika Prabu menggambar titik di papan tulis putih besar, orang-orang pasti fokusnya ke titik, bukan fokus ke papan tulisnya. Karena pikiran menganggap papan tulis itu nggak penting. Yang penting titiknya yang beda itu. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Mungkin sering terjadi di kamu. Nah kayak gitu. Dia terus gimana cara menyelesaikannya? Ya letakkan pikiran, gunakan kesadaran, selesai. Ini karena membahas pikiran loa, jadi mungkin next lah kita akan membahas lebih dalam tentang kesadaran. Mas Mut, kalau lagi ke Semarang mungkin bisa ngopi Mas Prab. Oke siap. Mas Rahmat 77, saya Malang Jawa Timur Mas. Oh ya deket berarti ya. Aku Surabaya soalnya Mas Rahmat. Mungkin kita bisa ketemuan lah di mana itu. Mas Dandis, kenapa pikiran negatif selalu terjadi? Karena kita lebih menaruh rasa ke rasa negatif, makanya sering terjadi ya. Karena negatif dan positif itu adalah keputusanmu sendiri, keputusan pikiranmu sendiri untuk memikirkan itu. Itu ya. Oke. Apalagi nih? Mas Mut, kita menyerap energi alam, alam juga akan bekerja tanpa kita sadari. Ya. Kalau di Loa juga sama seperti itu Mas Mut. Jadi pada dasarnya kan kunci pertama Loa adalah niat. Niat 100%, niat yang benar-benar niat. Otomatis kita menyerap nih. Menyerap agar terbentuk suatu niatnya 100%. Kemudian apa? Kita letakkan keyakinan kita agar apa? Agar keyakinan kita itu menyebar. Mas, kita menyerap terus menyebarkan itu. Agar apa? Agar semesta bekerja sendiri, frekuensinya bekerja sendiri kayak gitu. Oke ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Solahuddin. Perbedaan realita dan alamiah itu gimana? Dan siapa yang membuat? Tanda tanya. Terus, dan keyakinan sering luntur ketika di hadapan realita itu, kata Mas Salahuddin tadi. Siapa yang membuat ini? Alamiah dan apa tadi? Realitas itu ini yang membuat. Pikiran. Jadi manusia adalah sosok pemimpin bumi, atau itu kan kata-kata yang sering kita dengar ya. Manusia adalah pemimpin bumi, manusia yang memimpin bumi ini agar A, B, C dan sebagainya gitu. Maka pada dasarnya kenapa? Alasannya karena kita mempunyai pikiran. Sedangkan makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan, hewan dan sebagainya itu hanya memiliki otak reptil atau otak yang tidak bekerja di kesadaran. Itu ada sih bahasan otak reptil, otak mamalia, otak macam-macam. Ya nantilah next kita akan bahas. Oke. Terus apa lagi nih? Mas Ditarso
114. Mas, saya kok susah meletakkan pikiran saat meditasi ya. Coba DM Prabu ya, nanti Prabu kasih link YouTube-nya Toporoso untuk memahami pengertian meditasi yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau membahas di sini nanti lama nih, soalnya ini kan membahasnya loa, bukan membahas meditasi. Mas Bud, meletakkan pikiran, mengenali rasa, berkomunikasi bersama semesta, istilahnya los nggih Mas. Iya, sama seperti itu. @ZDNRR25. Tips menjadikan pikiran menjadi positif. Kadang ketika akan berpikiran positif ada aja pikiran negatif yang timbul. Bagaimana meniatkan supaya benar-benar niat? Oke. Ini perlu dipahami dulu masalah pikiran negatif dan positif ini. Nanti mungkin ZDNRR25 ini Mbak atau Mas, ini Mbak mungkin ya. Nanti DM Prabu, nanti Prabu kasih link. Prabu pernah bahas ini di YouTube nih. Nanti Prabu kasih link, terus kamu lihat, nanti kita diskusi di DM ya. Soalnya bakal lama juga nih kalau Prabu bahasnya sekarang. Mas Dandis, apakah kita hakikatnya adalah in materi, terus turun ke bumi menjadi materi gitu ya? Ini pembahasan transformasi ciptaan. Nggak bisa di sini sih, soalnya di sini membahasnya loa. Mungkin next bahasan kita akan membahas transformasi ciptaan, oke? @yoga FCH durung turu Cak Prabu iki ya. Belum. Malam minggu besok juga libur ya. Jadi nggak ada tanggungan untuk bangun pagi. Jadi belum tidur. Oke. Mungkin sesi untuk loanya itu kita cukupkan. Karena sudah jam 2:30 juga. Nanti fullnya nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Biar kita bisa memahami loa yang benar-benar loa gitu ya. Jadi kita nggak bingung nih ketika kita masuk di kelas-kelas loa misalkan, atau membahas loa atau menerapkan loa, biar nggak bingung. Ini ada kunci-kuncinya yang Prabu tadi bahas banyak sih sama teman-teman yang sudah bertanya. Oke ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat dari awal hingga akhir, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memahami pengalaman dan omonganku ya teman-teman. Terima kasih banget. Kita ketemu di live selanjutnya. Selamat malam dan selamat istirahat, dan jangan lupa bersenang-senang. Jangan lupa bahagia. Kuncinya itu.